Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Salman Hadi, kelas Hukum Keluarga C semester 5. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS pada mata kuliah Sosiologi Keluarga, dosen pengampu Bapak Hendri. Adapun soal yang pertama yaitu ada berapa teori dalam kajian sosiologi keluarga? Sebutkan dan jelaskan teori tersebut. Adapun teori sosiologi keluarga yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Yang dimaksud dengan teori struktural fungsional adalah bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir. Pendekatan teori ini mengakui bahwa adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasikan dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Maka dari itu, maksud dari teori struktural fungsional ini adalah sangat penting di dalam keluarga tersebut memiliki yang namanya struktural, yaitu sudah terbentuk secara otomatis seperti adanya ayah, ibu, dan anak, dan lain-lain. Sehingga dalam satu keluarga tersebut menjadi terorganisir dalam struktural keluarganya. Teori yang kedua yaitu teori sosial konflik. Teori sosial konflik ini merupakan sebuah proses perubahan dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Sehingga teori sosiologi konflik ini merupakan suatu alternatif atas ketidakpuasan terhadap analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K. yang menilai masyarakat dengan paham konsensus dan integralistiknya. Beberapa kritikan terhadap perbedaan fungsi dan diferensiasi peran asumsi dasar yang melandasi teori konflik sosial yang pertama yaitu manusia tidak mau tunduk pada konsensus atau konsekuensi. Yang kedua, manusia adalah individu otonom yang mempunyai kemauan sendiri tanpa harus tunduk kepada siapapun. Yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ekologi ini merupakan suatu teori yang mengatakan bahwasannya keterkaitan antara teori struktural fungsional dan teori sosial konflik. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang teori struktural fungsional dan teori sosial konflik, di teori ekologi ini berarti ada dua perspektif yang menyatakan kebenaran dari dua teori di atas tersebut. Maka dari itu teori ekologis merupakan suatu proses sosialisasi anggota keluarga mulai dari lingkungan besar sampai lingkungan yang inti dalam suatu keluarga. Pendekatan ekologi atau ekosistem menyangkut hubungan interdependensi seseorang dan lingkungan di sekitarnya sesuai dengan aturan norma kultural yang berlaku. Teori keempat yaitu teori gender. Nah, teori gender ini seperti sama-sama kita ketahui yaitu gender merupakan jenis kelamin. Maka dari itu di dalam suatu keluarga sudah semestinya adanya jenis kelamin yang berbeda. Contohnya laki-laki dan perempuan. Ini sama-sama kita ketahui yaitu ayah memiliki jenis kelamin seorang laki-laki, ibu memiliki jenis kelamin perempuan, begitu juga saudara laki-laki dan saudara perempuan. Teori kelima mengatakan terkait teori perkembangan keluarga atau biasa disebut family development theory. Yang dimaksud dengan teori ini adalah suatu upaya untuk menjelaskan proses perubahan dalam keluarga. Poin dari perspektif perkembangan keluarga adalah suatu perubahan tingkatan keluarga dari waktu ke waktu, atau yang biasa disebut family time, yang dipercepat secara internal oleh permintaan anggota keluarga, baik itu secara biologis, psikologis, dan kebutuhan sosial. Secara eksternal oleh masyarakat yang lebih mengetahui terkait kondisi keluarga tersebut. Teori selanjutnya yaitu
Teori interaksionis. Berbicara tentang teori interaksionis merupakan istilah interaksionik menunjukkan pada sikap khas dari interaksi antar manusia. Dalam interaksionis, simbolik dalam proses interaksi individu dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh seseorang objek tersebut, atau kita sebut dalam hal ini aktor. Interaksi simbolik digunakan dalam mengkaji keluarga melalui perspektif sosial yang bersifat psikologi. Inti pandangan dalam interaksi simbolik dalam keluarga yaitu keluarga dipandang sebagai fenomena sosial karena lebih menekankan perhatian pada dinamika intern keluarganya. Yang kedua yaitu, coba kalian jelaskan terkait fungsi-fungsi keluarga. Sebutkan dan jelaskan. Fungsi keluarga yang pertama yaitu fungsi pengaturan keturunan. Dalam masyarakat, orang telah terbiasa dengan fakta bahwa kebutuhan seks dapat dipuaskan tanpa adanya preaksi atau mendapatkan anak dengan berbagai cara, misalnya kontrasepsi, abortus, dan teknik lainnya. Meskipun sebagian masyarakat tidak membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi semua masyarakat setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi, karena fungsi dari reproduksi ini merupakan hakikat untuk kelangsungan hidup manusia dan sebagai dasar kehidupan sosial manusia, dan bukan hanya sekedar kebutuhan biologi saja, tetapi sudah menjadi hal yang lumrah gitu bagi seorang keluarga di dalam keluarga tersebut melakukan hubungan seks. Fungsi keluarga yang kedua yaitu fungsi sosialisasi atau pendidikan. Berbicara tentang fungsi sosialisasi dan fungsi pendidikan, berarti di sini kita berbicara terkait kondisi psikologis seseorang itu ditimbulkan oleh bagaimana kondisi sosialisasi dan lingkungan keluarga tersebut. Nah, dari kondisi sosial yang sedang terjadi di situ menjadi suatu nilai edukasi yang nantinya akan diterapkan, yang akan dicerna oleh seseorang di dalam menjalankan kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, ketika kita hidup di lingkungan yang baik, maka nilai edukasi atau nilai pendidikan yang ada di dalamnya akan baik pula. Tetapi begitu juga ketika kita berada di dalam lingkungan yang menurut kita kurang baik, maka jangan salahkan ketika seseorang memiliki nilai pendidikan yang sangat minim. Dalam hal ini kita lebih mengacu kepada akhlak seseorang. Selanjutnya yaitu fungsi ekonomi dan unit produksi. Dengan adanya fungsi ekonomi, maka hubungan di antara anggota keluarga bukan sekedar hubungan yang dilandasi kepentingan untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi juga memandang keluarga sebagai sistem hubungan kerja. Yang selanjutnya yaitu fungsi pelindung atau proteksi. Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Selanjutnya yaitu fungsi penentuan status. Di dalam fungsi penentuan status, jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota atau individu, sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa perubahan. Status ini biasanya melalui perkawinan, hak istimewa keluarga, menggunakan hak milik tertentu, dan lain sebagainya. Lanjut, yaitu teori perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi. Menurut Auguste Comte, membagi perubahan menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis yang diarahkan oleh nilai-nilai supernatural, tahap metafisik di mana nilai-nilai supernatural digeser oleh prinsip-prinsip abstrak yang berperan sebagai dasar pengembangan budaya, dan tahap-tahap terakhir yaitu tahap positif ilmiah yang mana masyarakat diarahkan oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Emile Durkheim,
Dan Ferdinand Tönnies mengatakan bahwasanya adanya perubahan karena suatu revolusi mempengaruhi pengorganisasian di dalam suatu masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Sedangkan menurut Ferdinand Tönnies bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat sederhana mempunyai hubungan erat dan yang sebelum masyarakat menjadi masyarakat besar menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Yang terakhir yaitu proses terbentuknya perubahan sosial. Yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, gagasan, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu akulturasi, merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan dikelola di dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga yaitu asimilasi, merupakan suatu proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya yaitu akomodasi. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin, beliau mengatakan bahwasanya akomodasi diartikan sebagai suatu proses pengertian yang digunakan oleh para psikologi untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama. Artinya, dengan pengertian adaptasi yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.